Pernahkah Anda merasa perut begah atau kembung setelah makan siang yang kelihatannya sempurna? Anda sudah makan makanan sehat, tapi entah kenapa ada yang terasa salah. Hari ini kita akan mengungkap rahasia pencernaan Anda dan membahas musuh-musuh yang diam-diam bersembunyi di piring Anda. Kita akan membedah kombinasi makanan paling berbahaya dan tak terduga yang bisa membuat perut Anda tidak nyaman. Dan saya jamin beberapa di antaranya akan benar-benar mengejutkan Anda karena mereka sering menyamar sebagai makanan sehat. Bayangkan perut Anda adalah sebuah laboratorium berteknologi tinggi. Untuk setiap jenis makanan, protein, karbohidrat, lemak, perut Anda memiliki alat dan enzim khusus. Protein membutuhkan lingkungan asam, sementara karbohidrat memerlukan lingkungan basah. Ketika Anda mencampur makanan yang tidak cocok, kekacauan akan terjadi di laboratorium tersebut. Sistem pencernaan mulai bermasalah, dan alih-alih pencernaan yang efisien, Anda justru mengalami fermentasi, kembung, dan rasa tidak nyaman. Memahami prinsip sederhana ini adalah kunci menuju kesehatan dan kenyamanan optimal. Jadi, mari kita mulai dengan kesalahan fatal yang seringkali tidak disadari, bahkan justru dianggap bermanfaat. Ini adalah kebiasaan menyantap buah-buahan sebagai hidangan penutup yang sehat dan ringan setelah makan siang atau makan malam yang berat. Kelihatannya, apa salahnya? Kita sudah makan makanan berat, lalu seorsi vitamin untuk menyeimbangkan, sebuah apel, jeruk, atau segenggam anggur. Kita tulus percaya ini baik untuk tubuh dan menutup santapan dengan cara yang sehat. Tapi ini dia jebakannya. Buah-buahan dicerna sangat cepat, hanya butuh sekitar 20-30 menit untuk meninggalkan lambung. Sementara itu, hidangan berat Anda, terutama jika ada daging, kentang, atau pasta, akan berdiam di lambung selama beberapa jam untuk proses pencernaan yang menyeluruh. Bayangkan jalan tol yang padat. Buah-buahan adalah motor cepat, sedangkan makanan berat Anda adalah truk besar yang melaju pelan dan penuh muatan. Ketika motor terjebak di belakang truk di jalan sempit, ia tidak bisa menyalip. Ia hanya akan tertahan dalam kemacetan. Hal serupa terjadi di lambung Anda. Buah-buahan yang terperangkap oleh makanan yang lambat dicerna, mulai berfermentasi dan membusuk di sana. Gula di dalamnya berubah menjadi alkohol dan karbon dioksida. Dari sinilah muncul sensasi tidak nyaman itu. Kembung, begah, bersendawa, dan perasaan seolah Anda menelan balon udara. Jadi, apa yang harus dilakukan? Ingat aturan sederhana ini. Buah-buahan adalah hidangan tersendiri. Makanlah setidaknya setengah jam sebelum hidangan utama, atau tunggu 2 hingga 3 jam setelahnya. Biarkan truk melaju dulu, sebelum motor ikut memasuki jalan tol. Nah, sekarang mari kita bahas tentang sang ratu penyendiri di meja makan Anda. Produk yang saking antisosialnya dengan makanan lain, ia harus selalu dinikmati secara terpisah. Dan nama ratu ini adalah melon. Banyak orang suka menikmati salad musim panas dengan melon dan prosciutto, atau menyantapnya sebagai hidangan penutup. Namun, para ahli gizi dan praktisi Ayurveda serempak menegaskan, melon tidak boleh dicampur dengan apapun. Sama sekali tidak boleh, bahkan dengan buah lain sekalipun. Mengapa ia begitu rewel? Semuanya karena kecepatannya. Melon adalah juaranya dalam hal kecepatan pencernaan. Bayangkan, ia adalah Usain Bolt di dunia makanan. Ia melaju cepat melewati lambung dan langsung dicerna di usus, hanya dalam waktu 15-20 menit saja. Sekarang, bayangkan Anda menyantapnya bersama makanan lain. Si pelari cepat ini akhirnya terjebak dalam satu ruangan bersama para pelari maraton yang lambat seperti daging atau roti. Melon sudah siap untuk melaju lagi, namun jalannya terhalang oleh makanan lain yang membutuhkan waktu berjam-jam untuk dicerna. Lalu apa yang terjadi saat ia tidak bisa bergerak? Benar sekali, ia akan mulai berfermentasi. Dari sinilah muncul gas berlebihan, perut kembung, dan sensasi seolah perut Anda akan meledak. Melon memang tidak diciptakan untuk bersosialisasi.
Oleh karena itu, jika Anda menyukai melon, pastikan Anda menikmatinya sendirian. Sebagai camilan mandiri, baik 1 jam sebelum atau 2 jam setelah menyantap makanan lain. Biarkan sang ratu ini menggelar pertunjukan solonya. Mari kita bicarakan salah satu menu andalan di bar kebugaran dan resep sarapan sehat yang banyak digemari. Saatnya kita membongkar salah satu mitos paling populer. Kali ini, fokus kita adalah minuman penambah massa otot yang terkenal, pisang campur susu. Sekilas, kombinasi ini terdengar sempurna. Kalium dari pisang, kalsium dan protein dari susu, terdengar seperti ramuan kesehatan dalam satu gelas. Jutaan orang memulai hari mereka dengan smoothie ini, yakin bisa mendapatkan asupan energi yang optimal. Namun, bagi sistem pencernaan kita, kombinasi ini justru menjadi salah satu yang paling berat dan sulit diatasi. Ayurveda, ilmu kesehatan kuno dari India, bahkan terang-terangan menyebut campuran ini beracun. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi? Sederhana saja. Meskipun pisang terasa manis, saat dicerna di lambung, ia akan menjadi asam. Lalu, apa yang terjadi pada susu ketika ditambahkan asam? Betul sekali, susu akan menggumpal. Persis di dalam lambung Anda akan terbentuk gumpalan padat, kental dan mirip keju yang sangat sulit dicerna. Akibatnya, sistem pencernaan harus bekerja ekstra keras. Kombinasi ini tidak hanya memperlambat metabolisme, tetapi juga secara harfiah memadamkan api pencernaan Anda. Alih-alih mendapatkan semangat, Anda justru merasa lesu, mengantuk dan berat. Tubuh menghabiskan sumber daya yang sangat besar untuk memproses campuran ini, yang juga berkontribusi pada pembentukan lendir berlebih. Memang, untuk menambah massa otot dengan cara apapun, ini mungkin berhasil. Tetapi, jika tujuan Anda adalah merasa ringan dan sehat, pisang dan susu sebaiknya dikonsumsi secara terpisah. Melanjutkan obrolan seputar susu, kali ini kita akan membahas kombinasi yang efeknya jauh lebih cepat dan dramatis, bahkan mungkin lebih parah dari pisang. Ini seperti serangan kimia langsung ke perut Anda. Yang kami maksud adalah susu yang diminum atau dicampur dengan makanan atau minuman asam apapun. Bayangkan sarapan Anda, semangkuk sereal dengan susu, lalu ditemani segelas jus jeruk segar, atau mungkin milkshake lezat yang dicampur stroberi atau nanas yang asam. Kedengarannya sehat dan menyegarkan, bukan? Tapi tahukah Anda, bagi sistem pencernaan Anda, ini adalah bencana yang terjadi secara nyata dan seketika. Coba ingat bagaimana proses pembuatan dadih atau keju cottage di rumah. Ke dalam susu hangat, kita tambahkan sedikit perasan jeruk lemon, dan lihatlah, susu itu akan langsung menggumpal, terpisah menjadi padatan dan air dadih. Nah, reaksi kimia yang persis sama inilah yang terjadi di dalam perut Anda saat Anda mencampur susu dengan zat asam. Protein utama dalam susu, yaitu kasein, akan langsung menggumpal atau berkoagulasi ketika bertemu dengan asam dari buah-buahan atau jus. Di dalam perut Anda akan terbentuk gumpalan padat yang lengket dan sulit dicerna. Tubuh Anda sama sekali tidak siap menghadapi ini. Alih-alih dapat menyerap nutrisi dengan tenang, tubuh justru harus mengerahkan upaya kolosal untuk memecah gumpalan tersebut. Hasilnya sudah bisa ditebak. Perut terasa begah, nyeri lambung, produksi gas berlebihan, kembung, dan gangguan total pada proses pencernaan. Jadi, ingatlah, baik-baik, susu dan jeruk bukanlah teman baik. Sebaiknya mereka tidak pernah bertemu di dalam perut Anda. Mari kita bicara tentang hidangan klasik yang sangat digemari, menu yang disukai jutaan orang di seluruh dunia. Ya, kita bicara tentang kombinasi yang mengenyangkan, aromanya menggoda, dan rasanya sudah sangat akrab di lidah kita. Daging dan kentang, baik itu steak dengan kentang goreng, hidangan panggang yang lezat, atau ayam bakar dengan kentang tumbuk. Bagi banyak orang, inilah definisi makan malam yang sempurna. Namun, mari kita coba melihat pasangan hidangan ini dari perspektif yang berbeda, dari sudut pandang perut kita sendiri. Dan saya bisa pastikan, organ pencernaan kita sama sekali tidak gembira dengan kombinasi ini.
Ini adalah salah satu kombinasi makanan paling berat dan tidak serasi. Sebuah ujian sesungguhnya bagi sistem pencernaan Anda. Lalu, apa sebenarnya masalahnya? Intinya, semua ini disebabkan oleh proses kimiawi pencernaan yang sangat berbeda. Daging, misalnya, adalah sumber protein yang sangat terkonsentrasi. Untuk memecahkannya, lambung kita perlu mengeluarkan asam lambung yang sangat kuat, yang mengandung enzim pepsin. Lingkungan di dalam lambung haruslah sangat asam, agar proses ini berjalan optimal. Kentang, sebaliknya, adalah sumber pati atau karbohidrat murni. Dan untuk mencerna pati, dibutuhkan lingkungan yang sama sekali berbeda, yaitu lingkungan basa serta enzim amilase. Enzim ini bahkan sudah mulai bekerja sejak di dalam mulut, bercampur dengan air liur kita. Saat Anda menyantap daging bersama kentang, di dalam lambung Anda terjadi perang antara dua jenis enzim ini. Asam lambung yang dikeluarkan untuk memecah daging akan sepenuhnya menetralkan enzim basa yang seharusnya bekerja pada kentang. Akibatnya pati dari kentang tidak akan bisa dicerna dengan sempurna. Ia akan mengendap begitu saja di lambung, mulai berfermentasi, bahkan membusuk. Di sisi lain, protein dari daging pun akan dicerna jauh lebih lama dan kurang efektif karena terganggu oleh keberadaan pati yang belum terurai. Jadi, inilah alasan dibalik rasa begah berjam-jam, mulas, atau bahkan rasa kantuk yang luar biasa setelah menikmati makan malam sempurna tersebut. Alih-alih mendapatkan energi, tubuh Anda justru dipaksa mengerahkan seluruh dayanya hanya untuk mengatasi kekacauan yang terjadi di dalam perut. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang pati dan mengulas salah satu mitra berbahaya lainnya. Hidangan pendamping yang terlihat begitu polos dan serbaguna. Pasta atau nasi dengan saus tomat, pasta bolognese, risotto tomat. Siapa di antara kita yang tidak menyukai hidangan-hidangan lezat ini? Namun, disinilah lambung kita menghadapi masalah serius. Pelakunya adalah tomat. Meskipun kita menganggapnya sebagai sayuran, dari sudut pandang botani, tomat adalah buah beri yang asam. Dan keasaman ini dapat berkonflik dengan karbohidrat bertepung. Seperti yang sudah kita ketahui, untuk memecah pati yang terkandung dalam pasta, nasi, atau roti, diperlukan lingkungan basa dan enzim amilase yang mulai bekerja sejak di rongga mulut. Namun, ketika Anda menambahkan asam dari tomat ke dalamnya, asam tersebut akan memblokir kerja amilase. Akibatnya, pencernaan pati melambat drastis atau bahkan berhenti sepenuhnya. Pati tersebut tertahan di lambung, menyebabkan fermentasi, kembung, dan rasa tidak nyaman. Tubuh menghabiskan energi yang sangat besar untuk mencoba mengatasi campuran yang tidak cocok ini, yang berujung pada kelelahan dan kantuk setelah makan. Anda pasti pernah merasakan kondisi ini, yang sering disebut koma karbohidrat, setelah menyantap sepiring besar pasta. Kini Anda tahu, masalahnya bukan hanya pada kuantitas, tapi juga pada kombinasinya. Jika Anda ingin meringankan beban kerja lambung Anda, coba ganti saus tomat dengan saus krim atau pesto, yang kadar asamnya jauh lebih rendah. Siapa di sini yang penggemar berat keju? Banyak dari kita pasti suka menambahkan keju ke hampir semua masakan, agar lebih gurih dan mengenyangkan. Contohnya, pizza double cheese yang melimpah, pasta bertabur parmesan, atau burger dengan lelehan keju cheddar yang menggoda. Namun, mari kita bahas satu kombinasi yang sangat populer, tapi sebenarnya cukup berat bagi pencernaan kita. Daging dan keju, cheeseburger dengan patty juicy-nya, lasagna daging berlapis mozzarella, atau ayam panggang dengan lelehan keju di atasnya. Semua ini memang terdengar sangat menggoda selera. Namun, bagi sistem pencernaan kita, ini adalah beban ganda yang bisa membuatnya KO alias mati gaya selama berjam-jam. Lalu, apa masalahnya? Baik daging maupun keju, keduanya adalah sumber protein pekat. Ketika keduanya masuk ke lambung bersamaan, mereka membutuhkan asam lambung dan enzim pencernaan dalam jumlah yang sangat besar untuk diuraikan. Ini saja sudah memberikan beban berat bagi sistem pencernaan.
Tapi bukan itu saja. Keju, terutama jenis yang meleleh atau tinggi lemak, mengandung banyak sekali lemak. Lemak memiliki sifat memperlambat produksi asam lambung dan secara keseluruhan menghambat proses pencernaan. Jadi, apa yang terjadi? Anda mengonsumsi porsi protein ganda yang proses pencernaannya sendiri sudah memakan waktu. Lalu Anda melapisinya dengan lemak yang ibaratnya menekan tombol pause pada seluruh proses pencernaan. Massa protein lemak ini bisa terjebak di lambung Anda cukup lama, menyebabkan sensasi seperti ada batu di perut, begah, sendawa, dan membuat badan jadi lesu secara keseluruhan. Tubuh mengerahkan semua sumber dayanya untuk memproses campuran makanan berat ini, sehingga energi diambil dari sistem tubuh lainnya. Jadi, mungkin lain kali ada baiknya Anda memilih salah satu saja, antara daging atau keju. Mari kita bongkar sebuah mitos seputar hidangan salad musim panas paling populer yang sering dianggap sebagai simbol kesegaran dan kesehatan. Ya, kita bicara tentang mentimun dan tomat. Betul sekali, Anda tidak salah dengar. Kombinasi klasik ini yang sering jadi menu wajib di meja makan, terutama saat musim panas, ternyata tidak sesehat yang selama ini kita bayangkan. Dari segi rasa, ini adalah pasangan yang sempurna. Mentimun yang renyah dan segar, serta tomat yang berair dan kaya rasa. Namun, dari sudut pandang biokimia, keduanya adalah musuh bebuyutan. Persahabatan mereka dalam satu piring justru lebih banyak membawa kerugian daripada manfaat. Penyebab utamanya di sini adalah mentimun. Dalam kandungannya terdapat enzim khusus bernama askorbinase. Nah, perhatikan baik-baik. Enzim ini adalah penghancur vitamin C, yang juga dikenal sebagai asam askorbat. Sementara tomat, seperti yang kita tahu, adalah salah satu sumber utama vitamin C tersebut. Apa yang terjadi saat Anda memotongnya menjadi satu salad? Enzim askorbinase dari mentimun segera bereaksi dan mulai aktif menghancurkan semua vitamin C dari tomat. Akibatnya, Anda mendapatkan salad yang lezat, tetapi hampir tidak berguna dari segi vitamin. Anda mengira sedang mengisi tubuh dengan nutrisi bermanfaat, padahal sebenarnya satu bahan menetralkan manfaat dari bahan lainnya. Selain itu, keduanya memiliki waktu pencernaan yang berbeda, yang juga dapat menciptakan beban tambahan pada sistem pencernaan. Jadi, jika Anda ingin mendapatkan manfaat maksimal, makanlah mentimun dan tomat secara terpisah, dengan jeda setidaknya setengah jam. Mari kita terbang ke Meksiko, tanah kelahiran burrito dan nacho. Kita akan membahas kombinasi yang menjadi fondasi banyak hidangan Tex-Mex, namun juga terkenal sebagai juara dalam menciptakan rasa tidak nyaman di perut. Ya, kacang-kacangan dan keju. Quesadilla isi kacang dan keju. Burrito dengan pasta kacang berpadu lezat dengan lelehan keju cheddar. Sekilas, terdengar menggiurkan dan mengenyangkan. Tapi kalau setelah menyantapnya Anda pernah merasa perut kembung seperti balon, ketahuilah, Anda tidak sendirian. Lalu, apa sebenarnya biang keladi dari duet ini? Mari kita selami lebih dalam. Kacang-kacangan, sama seperti jenis polong-polongan lainnya, mengandung karbohidrat kompleks yang tidak bisa dicerna sepenuhnya oleh tubuh kita. Saat bakteri di usus memecahnya, secara alami akan terbentuk gas. Ini saja sudah cukup sering menyebabkan perut kembung pada banyak orang. Nah, sekarang mari kita tambahkan keju. Keju adalah makanan padat gizi, kaya protein dan lemak, yang secara alami memperlambat proses pencernaan. Ditambah lagi, banyak orang dewasa memiliki tingkat intoleransi laktosa, gula susu, yang bervariasi. Laktosa yang tidak tercerna ini juga memicu fermentasi dan produksi gas. Jadi, apa hasilnya? Kita menyatukan dua bahan makanan yang masing-masingnya secara terpisah sudah berpotensi memicu perut kembung. Bersama-sama, mereka menciptakan efek bom waktu di dalam usus Anda. Proses fermentasi meningkat berkali-kali lipat. Ini adalah resep hampir pasti untuk perut kembung.
rasa tidak nyaman, dan sensasi begah. Jadi, jika Anda memiliki pencernaan yang sensitif, sebaiknya hindari duet berbahaya ala Meksiko ini. Mari kita kembali lagi membahas sarapan, karena di pagi harilah kita meletakkan dasar untuk seluruh aktivitas kita hari ini. Dan apa yang bisa lebih baik dari standar makanan sehat yang sering direkomendasikan di blog-blog kebugaran? Semangkuk yogurt alami dengan buah beri atau buah-buahan segar. Ini terdengar seperti resep kesehatan yang sempurna, bukan? Tapi, bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa sarapan ideal ini justru bisa menjadi pemicu ketidaknyamanan bagi banyak orang? Masalahnya lagi-lagi terletak pada kombinasi produk susu dan asam, terutama jika Anda menambahkan buah-buahan yang bersifat asam ke dalam yogurt, seperti stroberi, raspberry, kiwi, nanas, atau buah jeruk. Ketika asam dari buah bertemu dengan protein susu di saluran pencernaan Anda, ini dapat memperlambat proses pencernaan. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang mendukung fermentasi. Selain itu, pengobatan Ayurveda bahkan berpendapat bahwa kombinasi semacam ini dapat mengubah flora usus dan memicu pembentukan toksin. Akibatnya, alih-alih mendapatkan energi dan merasa ringan, Anda mungkin justru merasakan berat, asam lambung naik, atau bahkan kembung. Tubuh Anda pun akan menghabiskan energi bukan untuk menyerap nutrisi bermanfaat, melainkan untuk mengatasi efek dari sarapan yang kelihatannya sempurna ini. Jika Anda merasakan gejala-gejala seperti ini, coba pisahkan waktu makan yogurt dan buah. Berikan jeda setidaknya 1 jam. Anda mungkin akan terkejut betapa jauh lebih baik yang Anda rasakan. Mari kita beralih dari makanan dan fokus pada minuman yang menyertainya. Ada kebiasaan yang kelihatannya sangat lumrah dan wajar, padahal sebenarnya justru merusak seluruh proses pencernaan kita. Ya, kita bicara tentang minum air es saat makan. Segelas air dingin dengan es, apalagi di hari yang terik, memang terasa seperti pendamping makan siang atau malam yang sempurna. Kita mengira sedang membantu proses pencernaan, padahal sebenarnya kita malah mempersulitnya. Bayangkan lambung Anda seperti tungku panas, tempat terjadinya proses pencernaan kimiawi yang kompleks. Agar berfungsi optimal, lambung membutuhkan suhu tertentu. Saat Anda meneguk segelas air es dengan cepat, Anda secara harfiah memadamkan api itu. Apa yang terjadi selanjutnya? Pertama, cairan dingin menyebabkan kejang atau penyempitan pembuluh darah di dinding lambung. Ini secara drastis mengurangi kemampuan lambung untuk mengeluarkan cairan pencernaan, sehingga seluruh proses melambat. Kedua, dan ini sangat penting jika Anda mengonsumsi makanan berlemak. Suhu dingin membekukan lemak. Lemak yang seharusnya terurai dan diserap justru mengeras dan berubah menjadi gumpalan padat. Gumpalan ini akan mengendap sebagai beban berat di lambung, menghambat kerjanya, dan menyebabkan perasaan tidak nyaman serta begah. Tubuh pun terpaksa mengeluarkan energi ekstra untuk memanaskan seluruh massa ini terlebih dahulu, baru kemudian memulai proses pencernaannya. Suhu cairan yang ideal untuk diminum saat makan adalah suhu ruangan atau sedikit hangat. Simpan es untuk koktail, bukan untuk teman makan Anda. Para pencinta teh, bersiaplah. Hari ini kita akan membahas sebuah tradisi minuman yang populer di banyak budaya, dari Inggris hingga India, teh susu. Minuman ini terasa begitu menenangkan, elegan, dan seolah-olah menyehatkan. Kita memadukan antioksidan teh dengan kalsium dan protein susu. Apa yang mungkin salah dari kombinasi ini? Namun siapa sangka, di balik paduan yang terkesan ideal ini, ternyata terjadi pertarungan internal yang justru dapat menghilangkan manfaat dari kedua bahan tersebut. Para biang kerok utama dalam teh adalah zat khusus yang disebut tanin. Zat inilah yang memberikan teh rasa sepat dan sedikit pahit. Di sisi lain, kita punya susu dengan protein utamanya, kasein. Nah, ketika tanin dari teh bertemu dengan kasein dari susu, keduanya akan membentuk ikatan kimia yang sangat kuat. Singkatnya, mereka saling mengikat.
Lalu apa akibatnya? Pertama, tanin yang sudah terikat ini kehilangan sifat antioksidan pentingnya. Akibatnya, teh jadi tidak lagi seefektif yang kita kira untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Kedua, kasein yang terikat ini menjadi sangat sulit dicerna oleh tubuh. Protein yang seharusnya bermanfaat malah hanya lewat begitu saja, atau bahkan bisa menjadi beban tambahan bagi sistem pencernaan kita. Jadi, intinya, Anda meminum sebuah minuman, di mana manfaat dari satu komponen justru dinetralkan oleh komponen lainnya. Anda memang mendapatkan rasa yang lezat, tapi bukan keuntungan kesehatan yang sebenarnya Anda harapkan. Jika Anda ingin mendapatkan manfaat maksimal dari keduanya, sebaiknya minum teh dan susu secara terpisah, dengan jeda waktu setidaknya 1 jam. Untuk para pecinta kopi, sarapan seringkali identik dengan secangkir kopi hangat ditemani roti lapis keju. Sekilas, ini tampak seperti sarapan yang cepat, mengenyangkan, dan cukup seimbang. Protein dan kalsium dari keju, energi dari roti, ditambah semangat dari kopi. Kedengarannya sempurna? Sayangnya tidak. Namun, kombinasi sarapan yang umum ini ternyata menyimpan masalah serius, terutama terkait penyerapan kalsium, salah satu mineral vital bagi tubuh kita. Keju memang sumber kalsium yang sangat baik, mineral penting yang dibutuhkan untuk kesehatan tulang, gigi, dan sistem saraf. Kita mengonsumsi roti lapis keju, berharap mendapatkan manfaat kalsiumnya untuk tubuh. Disinilah kopi berperan. Kopi mengandung tanin, seperti teh dan juga kafein. Zat-zat ini memiliki kemampuan untuk mengikat kalsium dan menghambat penyerapannya di usus. Terlebih lagi, efek diuretik kafein juga akan mempercepat pengeluaran kalsium dari tubuh melalui urin. Lalu, apa yang terjadi? Anda mengonsumsi kalsium berharga dari keju, namun kopi pagi Anda justru menghambat penyerapannya. Sebagian besar mineral tersebut akhirnya hanya lewat begitu saja dalam sistem pencernaan Anda tanpa memberikan manfaat yang berarti. Ini sama saja Anda merugikan diri sendiri, mengubah sarapan yang seharusnya sehat menjadi sia-sia. Jadi, jika Anda ingin kalsium dari produk susu benar-benar terserap optimal, berikan jeda setidaknya 40 hingga 60 menit antara konsumsi produk susu dan kopi Anda. Mari kita intip menu sarapan ala Inggris klasik, telur goreng dengan bacon. Bagi banyak orang, ini adalah simbol permulaan hari yang mengenyangkan dan ideal. Aroma bacon yang harum dan renyah, berpadu dengan telur mata sapi yang lembut, kombinasi ini saja sudah cukup membangkitkan selera makan. Namun, dari sudut pandang gizi, ini adalah salah satu kombinasi terberat yang bisa kita bayangkan. Ini benar-benar pukulan berat bagi sistem pencernaan Anda, terutama pankreas. Mengapa demikian? Baik telur maupun bacon adalah makanan dengan kandungan protein dan lemak yang sangat tinggi. Ketika campuran protein dan lemak yang begitu pekat ini masuk ke perut, dibutuhkan usaha pencernaan yang luar biasa besar. Tubuh terpaksa memproduksi enzim dalam jumlah besar untuk mengatasi tugas ini. Sarapan seperti ini akan mengendap di saluran pencernaan untuk waktu yang lama, menyebabkan perasaan berat yang bisa Anda rasakan hingga waktu makan siang. Alih-alih memberi energi, sarapan ini justru menguras energi Anda. Seluruh tenaga tubuh tidak dialokasikan untuk aktivitas mental atau fisik, melainkan untuk mencerna bom ini. Selain itu, konsumsi makanan berat seperti ini secara teratur akan membebani hati dan pankreas secara berlebihan. Jika Anda ingin memulai hari dengan ringan, lebih baik pilih salah satu, telur dengan sayuran. Atau jika memang sangat ingin, beberapa potong bacon dengan roti gandum utuh. Namun jika dikonsumsi bersamaan, ini adalah amunisi yang terlalu berat untuk hidangan pagi. Mari kita jelajahi dunia eksotis dan bahas kombinasi yang mungkin belum pernah terlintas di benak Anda, namun berpotensi menyimpan bahaya tersembunyi. Yang kita maksud adalah duet lemon dan pepaya. Sekilas, apa yang salah? Kedua buah ini adalah gudang nutrisi dan vitamin.
Pepaya kaya akan enzim papain yang membantu pencernaan, sementara lemon adalah sumber vitamin C. Keduanya bahkan sering dicampur dalam salad buah atau smoothie untuk mendapatkan cita rasa tropis yang segar. Namun, beberapa penelitian dan ahli gizi sangat tidak menganjurkan kombinasi ini. Diyakini bahwa mengonsumsi lemon dan pepaya secara bersamaan dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam komposisi darah, khususnya memengaruhi kadar hemoglobin. Hemoglobin adalah protein dalam sel darah merah kita yang bertanggung jawab membawa oksigen ke seluruh tubuh. Tingkat hemoglobin yang stabil sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan kita. Menurut beberapa sumber, reaksi kimia antara zat-zat yang terkandung dalam lemon dan pepaya dapat memicu perkembangan anemia, terutama pada anak-anak. Meskipun masalah ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut, prinsip lebih baik mencegah daripada mengobati sangatlah tepat dalam konteks ini. Jika di keluarga Anda ada riwayat anemia atau Anda sekadar peduli dengan kesehatan Anda, sebaiknya jangan mengambil risiko. Nikmati kedua buah istimewa ini secara terpisah. Ingat, keselamatan dan kesehatan selalu menjadi prioritas utama. Anda mungkin berpikir, hanya buah dan protein saja yang bisa jadi kombinasi buruk? Ya, ternyata sayuran pun bisa bertengkar satu sama lain di piring yang sama. Nah, mari kita bahas dua anggota populer dari keluarga terung-terungan, kentang dan terong. Sayur lodeh dengan terong dan kentang, kaserol atau tumis sayuran. Berbagai hidangan ini seringkali kita jumpai. Kedua sayuran ini enak, mengenyangkan, dan tampak seperti teman akrab di piring. Tapi bagi sebagian orang, kombinasi keduanya bisa menjadi masalah serius bagi pencernaan. Ada apa sebenarnya? Baik kentang maupun terong, keduanya mengandung pati, karbohidrat kompleks, dalam jumlah besar. Namun selain itu, terong juga kaya akan zat lain yang bisa mempersulit proses pencernaan. Ketika digabungkan dengan pati berat dari kentang, ini menciptakan beban ganda pada lambung dan usus. Terutama orang dengan pencernaan sensitif atau yang cenderung mengalami peradangan dalam tubuh bisa bereaksi sangat kuat terhadap duet ini. Keluarga terung-terungan secara umum dikenal dapat memicu peradangan pada beberapa orang. Dan ketika dua anggotanya bertemu bersama, efek ini bisa semakin kuat. Selain itu, terong, layaknya spons, menyerap banyak sekali minyak saat digoreng. Jika Anda memasak kentang goreng dengan terong goreng, Anda tidak hanya mendapatkan kombinasi yang sulit dicerna, tapi juga bom lemak yang sesungguhnya. Ini bisa menyebabkan perut terasa berat, kembung, dan tidak nyaman. Jadi, jika Anda menyukai kedua sayuran ini, cobalah memasaknya secara terpisah dan kombinasikan dengan makanan yang lebih ringan. Baik, sekarang mari kita tinggalkan sejenak urusan makanan sehari-hari dan beralih ke minuman untuk pesta. Saya akan membahas salah satu koktail paling berbahaya yang pernah ada, yaitu campuran alkohol dan minuman berenergi. Banyak orang mencampur vodka atau whisky dengan minuman berenergi populer agar bisa tetap melek dan berpesta semalam suntuk. Koktail ini mungkin memberi ilusi seolah-olah Anda bisa mengendalikan diri dan tetap bersemangat. Namun sebenarnya ini adalah permainan yang sangat berbahaya bagi tubuh Anda, terutama jantung. Bagaimana cara kerjanya? Alkohol adalah depresan. Ia menekan sistem saraf pusat, memperlambat reaksi, dan menyebabkan kantuk. Sebaliknya, minuman berenergi adalah stimulan yang kuat. Minuman ini mengandung dosis kafein, taurin, dan gula yang sangat tinggi, yang secara drastis merangsang sistem saraf. Saat Anda mencampur keduanya, Anda mengirimkan dua sinyal yang sama sekali berlawanan ke tubuh Anda secara bersamaan. Stimulan dari minuman berenergi menutupi efek depresan dari alkohol. Akibatnya, Anda jadi tidak bisa lagi menilai seberapa mabuk diri Anda dengan benar. Anda merasa seolah-olah Anda sadar dan penuh energi, padahal konsentrasi alkohol dalam darah Anda sudah mencapai tingkat yang berbahaya. Hal ini berkali-kali lipat meningkatkan risiko keracunan, cedera, dan tindakan yang gegabah.
Tapi yang paling mengerikan adalah dampaknya pada jantung. Jantung Anda menerima pukulan ganda. Alkohol mengganggu irama jantung, sementara kafein memaksanya berdetak dengan kecepatan yang gila. Beban seperti ini dapat memicu aritmia, lonjakan tekanan darah yang tiba-tiba, dan dalam kasus terburuk, serangan jantung, bahkan pada orang muda dan sehat. Ingat baik-baik, alkohol dan minuman berenergi bukanlah kombinasi yang baik. Pertemuan keduanya bisa berujung pada tragedi. Masih seputar alkohol, mari kita bahas kombinasi lain yang sangat berbahaya, namun sayangnya juga sangat populer, yaitu minuman beralkohol dengan makanan berlemak dan berat, sate dengan konyak, bir dengan sosis berlemak, vodka dengan kentang goreng dan acar timun. Bagi banyak orang, ini adalah bagian tak terpisahkan dari setiap pesta. Kita berpikir bahwa makanan pembuka yang mengenyangkan dapat meredam efek alkohol. Namun kenyataannya kita sedang menciptakan neraka sungguhan bagi hati dan pankreas kita. Apa yang terjadi di dalam tubuh? Ketika Anda mengonsumsi alkohol, hati Anda segera menghentikan semua tugasnya dan mulai bekerja dalam mode darurat untuk menetralkannya. Bagi hati, alkohol adalah racun, toksin nomor 1 yang harus dinetralkan sesegera mungkin. Sekarang bayangkan, bersamaan dengan toksin ini, Anda juga memasukkan setumpuk makanan berlemak. Memproses lemak juga merupakan salah satu tugas utama hati. Dan sekarang hati dihadapkan pada dilema yang sulit. Apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Menetralkan racun atau mencerna lemak? Karena menetralkan alkohol adalah urusan hidup mati, hati akan berkonsentrasi penuh pada tugas itu. Sementara itu, pemrosesan lemak ditunda. Akibatnya, lemak tidak dipecah dengan benar, melainkan mulai menumpuk langsung di sel-sel hati. Ini adalah jalan langsung menuju perkembangan penyakit hati berlemak atau steatosis. Selain itu, beban ganda semacam ini dapat memicu pankreatitis akut. Peradangan pada pankreas yang merupakan kondisi sangat berbahaya. Camilan terbaik untuk menemani alkohol adalah makanan ringan dan rendah lemak. Sayuran, protein tanpa lemak, atau buah-buahan. Nah, sekarang mari kita bahas kombinasi yang bisa menciptakan efek gunung berapi mini di perut Anda, yaitu mint dan minuman bersoda. Kita semua tentu tahu eksperimen terkenal dengan Mentos dan Coca-Cola. Saat permen mint masuk ke dalam botol soda, terjadilah reaksi dahsyat yang mengeluarkan busa dalam jumlah sangat besar. Ini pemandangan yang mengesankan, tapi sama sekali tidak berbahaya jika dilakukan di luar ruangan. Nah, bayangkan jika sesuatu yang serupa bisa terjadi tepat di dalam perut Anda. Tentu saja, tidak akan ada air mancur sedahsyat itu, tapi prinsipnya sama. Permukaan permen mint atau sirup mint memiliki ketidakrataan mikroskopis yang berfungsi sebagai pusat pelepasan cepat karbon dioksida dari minuman. Hal ini menyebabkan pembentukan busa yang cepat dan melimpah. Ketika Anda mengonsumsi permen mint, permen karet mint, atau sirup mint, lalu menelannya dengan minuman bersoda, reaksi serupa akan dimulai di dalam perut Anda. Karbon dioksida yang seharusnya keluar secara bertahap, justru dilepaskan secara berlebihan dan mendadak. Ini menyebabkan kembung yang parah dan tiba-tiba perasaan penuh atau begah, sendawa, bahkan nyeri. Perut Anda benar-benar menggembung dari dalam. Hal ini sangat berbahaya terutama bagi orang yang sudah memiliki masalah pencernaan, seperti maag atau penyakit refluks asam, GERD. Jadi, jika Anda ingin menyegarkan diri, pilih salah satu, mint atau minuman bersoda. Tapi jangan pernah mencampurkannya secara bersamaan. Dan terakhir, kita sampai pada kombinasi yang paling krusial dan berpotensi paling membahayakan. Bukan hanya menyebabkan ketidaknyamanan, kombinasi ini bahkan bisa menjadi ancaman serius bagi kesehatan dan nyawa Anda. Yang kita maksud adalah perpaduan antara obat-obatan tertentu dengan produk yang sekilas tampak tidak berbahaya sama sekali, seperti jeruk bali atau buah-buahan sitrus lainnya. Banyak dari kita, saat terserang flu atau batuk, cenderung minum obat batuk
sambil menikmati teh lemon atau jus jeruk bali demi asupan vitamin C. Kedengarannya masuk akal, bukan? Namun, ini bisa menjadi kesalahan fatal yang berujung maut. Ternyata jeruk bali dan beberapa jenis buah sitrus lainnya mengandung zat yang disebut furanokumarin. Zat-zat ini memiliki kemampuan untuk menghambat kerja salah satu enzim paling vital di hati kita, yaitu sitokrom P450. Padahal enzim inilah yang bertugas memecah dan mengeluarkan sejumlah besar obat-obatan dari tubuh, termasuk statin untuk menurunkan kolesterol, beberapa antibiotik, obat jantung, dan yang sangat penting, dextrometorphan, bahan aktif populer yang sering ditemukan dalam banyak sirup batuk. Lalu, apa yang terjadi ketika enzim ini terhambat? Obat tidak bisa lagi dipecah atau dibuang dari tubuh dengan semestinya. Konsentrasi obat dalam darah akan meningkat drastis hingga mencapai tingkat toksik atau beracun. Ini sama saja dengan mengalami overdosis berkali-kali. Untuk kasus sirup batuk, efek samping serius yang bisa muncul bervariasi, mulai dari jantung berdebar kencang, pusing, halusinasi, hingga penekanan fungsi pernapasan. Maka dari itu, ingatlah selalu aturan emas ini. Selalu baca petunjuk penggunaan obat apapun, dan jangan pernah menelan pil atau obat dengan jus, apalagi jus jeruk bali. Minuman terbaik dan paling aman untuk mengonsumsi obat adalah air putih biasa. Nah, sekarang mari kita bahas yang paling mengejutkan. Kalian baru saja mendengar tentang interaksi lemon dan obat batuk, kan? Ini bukan sekadar ketidaknyamanan, tapi ancaman serius bagi kesehatan. Beberapa obat yang mengandung dextrometorphan, jika dikonsumsi bersamaan dengan jeruk bali atau lemon, bisa memicu efek samping serius, bahkan sampai halusinasi. Ini karena hati kita tidak bisa memproses obatnya dengan benar. Sungguh tak disangka, buah biasa bisa mengubah obat menjadi racun. Tapi tak kalah mengejutkan juga fakta bahwa banyak kombinasi makanan yang kita anggap sehat, ternyata malah merugikan tubuh kita. Sebut saja, smoothie, pisang susu yang sering diminum untuk menambah berat badan, atau yogurt dengan buah beri sebagai menu sarapan. Kita pikir sedang melakukan hal baik, padahal kita justru sedang menciptakan perang di dalam perut kita sendiri. Intinya, bukan berarti kita harus takut makan, tapi kita perlu belajar mendengarkan tubuh dan memahami bahwa bahkan bahan-bahan terbaik sekalipun, jika dikombinasikan dengan tidak tepat, bisa berubah jadi musuh. Semoga video ini bermanfaat dan membuat kalian melihat isi piring dengan sudut pandang yang baru. Jika kalian menemukan informasi baru, jangan lupa berikan like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan fakta menarik lainnya seputar kesehatan kita. Nah, kalau kalian, kombinasi makanan aneh atau tidak enak apa saja yang pernah kalian temui? Bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Yuk, kita diskusikan.